Saat mencuatnya ada dugaan penggunaan ijazah palsu pada pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Taliabu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia didesak oleh masyarakat untuk menutup atau menghapus dua lembaga penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu dan KPU Pulau Taliabu, karena diduga kurang profesional di dalam mengawasi dan menyeleksi bahan calon bupati dan wakil bupati di kabupaten ini. Hal ini disuarakan oleh Aliansi Pemuda Peduli Taliabu. Dalam aksi unjuk rasanya, masa ini meminta pihak aparat penegak hukum di Taliabu untuk menyita dan memeriksa ijazah strata 1 milik Citra Puspasari Mus atau calon Bupati Pulau Taliabu tahun 2024. Aksi unjuk rasa ini digelar di depan kantor KPU dan di depan kantor Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Koordinator lapangan aksi tersebut, Sayuti Jamadi menegaskan, berdasarkan hasil penelusuran yang kami dapatkan bahwa KPU Pulau Taliabu mengirim surat bernomor 109-PL.02.2, strip SD, /8-208-2, 2024, tanggal 7 September tahun 2024, untuk memastikan validitas dokumen pendidikan bakal calon Bupati Pulau Taliabu. Menanggapi surat tersebut, pihak STIA Trinitas Ambon, melalui Dr. Jusakup Jaan, MAB menegaskan bahwa Citra Puspasari Mus tidak terdaftar sebagai lulusan di institusi tersebut. Dalam surat klarifikasi STIA Trinitas Ambon dengan nomor 113-12-SK-3-B-9 Romawi, /2024, terdapat beberapa temuan yang mencurigakan terkait ijazah yang diklaim oleh Citra Puspasari Mus. Tuturnya Senin, tanggal 17 September tahun 2024. Sayuti juga menekankan kepada KPU, jangan main-main dengan kasus ini karena temuan-temuan tersebut sangat jelas, dan ada beberapa poin antara lain adalah, 1. Nama Citra Puspasari Mus tidak terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, atau PD Dikti. Kemudian, nomor seri ijazah khusus pada bagian kode program studi, 3510 tidak sesuai, yang seharusnya 3509, pada program studi ilmu administrasi negara. Selanjutnya, nomor pokok mahasiswa pada ijazah yang bersangkutan, 123028020702256, tidak sesuai dengan kode penomoran pokok mahasiswa yang berlaku pada STIA Trinitas Ambon, dengan nomor 12383509112. Selanjutnya, tanggal kelulusan pada ijazah yang bersangkutan tanggal 12 Juni tahun 2012, yang seharusnya tanggal lulusan pada tanggal 2 November tahun 2012. Kemudian kelima, tanda tangan pembantu 1 yang tertera pada ijazah yang bersangkutan Dr. Andes Andreas Jejanan, seharusnya pada lulusan tahun 2012 ditandatangani oleh saya Martinus, SE, MSI, atau pembantu ketua I definitif. Selanjutnya, tanda tangan ketua STIA Trinitas yang tertera pada ijazah yang bersangkutan tidak sesuai dengan tanda tangan ketua STIA yang sebenarnya. Selanjutnya, nama ketua STIA Trinitas Ambon yang tertera pada ijazah yang bersangkutan Ferdinand B. Renyut SSOS, MSI, seharusnya Ferdinand C. Renyut, SSOS, MSI, MM. Dan kemudian, pada ijazah tersebut yang bersangkutan memiliki status akreditasi, padahal ijazah yang dikeluarkan pada tahun 2012 itu tidak mencantumkan status akreditasi. Oleh karena banyaknya dugaan pemalsuan ijazah yang digunakan oleh Citra Puspasari Mus, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Pulau Taliabu secara resmi melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu calon Bupati Citra Puspasari Mus ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Selasa kemarin, tanggal 17 September tahun 2024. Laporan ini diterima langsung oleh Bagian Penanganan Laporan Bawaslu dengan bukti administrasi yang lengkap. Kami resmi melaporkan hal ini ke Bawaslu dan laporan kami sudah diterima, ujar Mursid Arrahman SH, Ketua LBH Keadilan Pulau Taliabu. Dalam bakal calon Bupati Pulau Taliabu, karena ini menentukan nasib Taliabu di 5 tahun ke depan. Karena kenapa? Dari hasil penelusuran kami di lapangan bahwa rektor yang menandatangani ijazah tahun 2001 ternyata beliau sudah almarhum. Ayahanda rektor itu sudah almarhum di tahun 2000. Nah, ini memperkuat kami bahwa ini ijazah, berarti ini ijazah palsu. Karena kenapa? Beralasan, memang betul, kalau kita mengacu ke aturan lama, ijazah itu masih secara manual. Akan tetapi pelaporan kampus ke kementerian
itu diwajibkan. Dari tahun 2002-2003 itu sudah diwajibkan. Menurutnya, laporan ini didukung oleh bukti-bukti kuat, termasuk surat keterangan dari STIA Trinitas, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan alumni dari kampus tersebut. SK pengangkatannya sebagai PNS, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, serta dokumentasi hasil investigasi ke Kementerian Pendidikan Tinggi, dan kampus terkait. LBH Keadilan juga mengungkapkan bahwa laporan mereka telah terregister dengan nomor 002-Kap-32-32-9 Dia berharap Bawaslu segera menangani laporan ini dengan profesionalisme yang tinggi, apalagi laporan ini memenuhi unsur pelanggaran yang kuat, kemudian setelah itu langsung diteruskan ke Gakumdu untuk diproses lebih lanjut. Tegas Mursid. Dari Kabupaten Pulau Taliabu, Abdul Rajak, Newsline TV melaporkan. Halo sahabat setia Newsline TV, berjumpa lagi dengan kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share.